Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Rembang. Pada hari ini, Senin 2 Maret 2026, kami akan menyampaikan rilis perkembangan inflasi bulan Februari 2026. Dilanjutkan dengan pemaparan dua indikator lainnya, yaitu yang pertama perkembangan statistik pariwisata Januari tahun 2026 serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2025. Ketiga indikator tersebut memiliki peran yang sangat penting karena memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi Kabupaten Rembang dari berbagai aspek, mulai dari stabilitas harga, dinamika aktivitas pariwisata, hingga kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Informasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, serta para pengambil kebijakan dalam menyusun langkah dan strategi ke depan. Rilis hari ini akan disampaikan secara langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Rembang, Bapak Jubaidi. Bagi para pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk mengirimkannya melalui WhatsApp di nomor 0899 9801 960. Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan. Semoga rilis statistik hari ini memberikan informasi yang jelas, akurat, dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bupati Rembang, Wakil Bupati Rembang, yang saya hormati jajaran pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Kepala Dinas Daerah, Kepala atau pimpinan instansi vertikal terkait, pimpinan lembaga atau perguruan tinggi yang berkesempatan mengikuti rilis pada hari ini, rekan-rekan media yang saya hormati, serta seluruh pecinta data yang berkenan hadir mengikuti rilis pada hari ini secara online. Bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah, mari sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa pada kegiatan rilis pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik pada hari ini, Senin 2 Maret tahun 2026. Pada kesempatan ini, izinkan kami, keluarga besar Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan suci ini membawa kedamaian, keberkahan, dan peningkatan kualitas diri bagi kita semua. Pada siang hari ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang akan merilis data perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi bulan Februari tahun 2026, perkembangan indikator pariwisata bulan Januari 2026, serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2025. Sebagai informasi, pada hari ini BPS RI dan BPS Provinsi seluruh Indonesia juga melaksanakan rilis indikator indeks perkembangan harga konsumen bulan Februari tahun 2026 dan beberapa indikator lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami akan menyampaikan rilis perkembangan indeks harga konsumen bulan Februari tahun 2026. Sebelum menyampaikan rilis, perlu kami informasikan bahwa penghitungan perkembangan indeks harga konsumen tahun 2026 di Kabupaten Rembang diawali dengan kegiatan survei biaya hidup pada tahun 2022 atau yang biasa kita sebut sebagai SPH 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini rilis perkembangan indeks harga konsumen seperti biasa akan merilis 3 indikator penting, yaitu inflasi month to month atau inflasi bulanan,
kemudian inflasi year to date atau inflasi tahun kalender, dan inflasi year on year atau inflasi tahunan. Inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, dan inflasi tahunan adalah 3 cara untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi. Dan masing-masing tentu memiliki karakteristik serta kegunaan yang berbeda-beda. Inflasi bulanan mengukur perubahan indeks harga konsumen atau IHK dari bulan ke bulan. Bulan N dibandingkan dengan bulan N-1. Untuk bulan ini maka akan dibandingkan IHK bulan Februari tahun 2026 dibandingkan IHK bulan Januari tahun 2026. Ukuran ini memberikan gambaran tentang fluktuasi harga jangka pendek yang terjadi dalam satu bulan tertentu. Inflasi bulanan berguna untuk menganalisa tren harga jangka pendek dan dapat memberikan sinyal awal tentang potensi inflasi di masa depan. Angka yang dihasilkan menggambarkan perubahan harga jangka pendek yang dipengaruhi oleh faktor musiman, pola konsumsi masyarakat tertentu, serta dinamika harga komoditas harian. Kemudian inflasi tahun kalender atau year to date yang mengacu pada pengukuran inflasi yang dihitung dari awal tahun hingga periode tertentu dalam tahun yang sama. Ukuran ini memberikan gambaran tentang laju inflasi selama periode berjalan dan sangat berguna dalam analisis ekonomi. Angka yang dihasilkan menggambarkan perkembangan inflasi sepanjang tahun berjalan dan membantu memantau kecenderungan harga menuju target inflasi tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian berikutnya ada inflasi tahunan atau year on year. Inflasi tahunan mengukur perubahan IHK dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk bulan ini, IHK akan dibandingkan antara IHK bulan Februari 2026 dibandingkan dengan IHK bulan Februari tahun 2025. Ukuran ini memberikan gambaran tentang tren inflasi dalam jangka waktu 1 tahun. Ukuran ini juga mencerminkan perubahan harga secara tahunan, serta menunjukkan tekanan inflasi yang lebih bersifat struktural dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi musiman. Inflasi tahunan digunakan untuk menilai stabilitas ekonomi secara keseluruhan, membantu dalam perencanaan kebijakan ekonomi jangka panjang. Bulanan dan tahunan memberikan perspektif yang berbeda mengenai dinamika di pasar. Inflasi bulanan lebih fokus pada perubahan harga jangka pendek, sedangkan inflasi tahunan memberikan gambaran yang lebih luas tentang tren inflasi dalam konteks tahunan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mengumumkan angka inflasi bulan Februari tahun 2026, sebagai pembuka, kami akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa yang kami rangkum, catatan peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga yang akan rilis pada siang hari. Yang pertama, kami memantau adanya kenaikan harga bawang merah yang dipicu oleh cuaca dan banjir. Diberitakan petani terpaksa memanen bawang merah lebih pada bulan lalu. Kemudian yang kedua, fenomena yang kami tangkap adalah adanya penurunan harga Pertamax menjadi Rp11.800. Penyelesaian harga dilakukan dengan mengacu pada formula harga yang ditetapkan pemerintah serta mengikuti perkembangan tren harga rata-rata obligasi minyak dunia. Berikutnya, fenomena yang kami rangkum pada bulan Februari yaitu harga cabai yang melonjak cukup tinggi. Harga cabai rawit merah di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Tengah melonjak hingga 49%.
Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan hasil pemantauan harga tingkat konsumen di Kabupaten Rembang, inflasi bulan ke bulan atau month to month pada Februari 2026 di Kabupaten Rembang tercatat sebesar 0,83%. Indeks harga konsumen atau IHK meningkat dari 112,83 pada Januari 2026 menjadi 113,77 pada Februari 2026. Sementara itu, inflasi tahun kalender atau year to date yang dihitung sejak Desember 2025 hingga Februari 2026 tercatat sebesar 0,54%. Grafik perkembangan inflasi bulanan menunjukkan bahwa inflasi Februari dipengaruhi oleh pola musiman, termasuk peningkatan permintaan menjelang puasa dan permulaan Ramadan yang bulan Februari ini hampir sepertiga Ramadan. Pada Februari 2026, lonjakan inflasi month-to-month juga berkaitan dengan kenaikan harga beberapa komoditas pangan, terutama daging ayam ras dan telur ayam ras yang meningkat akibat tingginya permintaan pada periode ruahan di Kabupaten Rembang. Berdasarkan kelompok pengeluaran, terdapat 3 kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi terbesar pada Februari 2026. Tercatat terjadi inflasi sebesar 1,79% dengan andil 0,61% terhadap inflasi umum. Kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan harga sejumlah komoditas pangan strategis, terutama daging ayam, bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan cabai merah. Kemudian yang kedua, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 1,36% dengan andil inflasi sebesar 0,10%. Dipengaruhi oleh kenaikan tarif beberapa jasa perawatan diri. Kemudian berikutnya yang kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Yang ketiga, mengalami inflasi sebesar 0,62% dengan andil inflasi 0,06%. Sejalan dengan meningkatnya permintaan terhadap makanan siap saji dan layanan restoran menjelang dan pada sepertiga bulan Ramadan di Februari 2026. Di sisi lain, terdapat kelompok yang mengalami deflasi, yaitu kelompok transportasi dengan deflasi sebesar 0,13% dan memberikan andil deflasi atau menahan inflasi sebesar 0,02%. Secara keseluruhan, inflasi bulan Februari 2026 sebesar 0,83%, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pangan dan peningkatan permintaan musiman menjelang Ramadan. Sementara sebagian kelompok lain memberikan tekanan harga yang lebih rendah atau bahkan mengalami penurunan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, berikutnya seperti terlihat pada layar monitor, 10 komoditas dengan andil inflasi month-to-month terbesar di Kabupaten Rembang pada Februari 2026. Yang pertama ada daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,12%, kemudian emas perhiasan 0,09%, begitu juga dengan bawang merah dengan andil inflasi 0,09%, cabai rawit 0,08%, telur ayam ras dengan andil inflasi 0,07%, cabai merah dengan andil inflasi 0,06%, dan seterusnya seperti terlihat di layar monitor, nasi dengan lauk, jeruk, mobil, dan terakhir udang basah dengan andil inflasi 0,02%. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di samping mendorong inflasi, berikut kami sampaikan 10 komoditas dengan andil deflasi month-to-month terbesar di Kabupaten Rembang
pada Februari 2026. Di sana tercatat ada bensin dengan andil deflasi 0,05%, kemudian cabai hijau dengan andil deflasi 0,01%, begitu juga dengan kelapa, wortel, dan kacang tanah dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,01%. Sedangkan komoditas yang lain ada 5 di sana: santan jadi, bawang putih, kemiri, ikan panggang atau mangut, dan apel mengalami deflasi, tetapi dengan nilai yang sangat-sangat kecil. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil pemantauan harga konsumen, ya, menurut year on year atau inflasi year on year, inflasi Februari 2006 secara year on year tercatat sebesar 4,30% di Kabupaten Rembang. Indeks harga konsumen meningkat dari 109,08 pada Februari 2025 menjadi 113,77 pada Februari tahun 2026. Perubahan ini menunjukkan adanya kenaikan harga secara umum pada berbagai komoditas kebutuhan masyarakat sepanjang 1 tahun terakhir. Grafik perkembangan inflasi menunjukkan bahwa inflasi tahunan sepanjang 2025 hingga awal 2026 bergerak fluktuatif. Kenaikan yang cukup tinggi terjadi pada Februari 2026, antara lain disebabkan oleh adanya penyesuaian tarif listrik dan pengaruh base effect, khususnya karena kebijakan diskon listrik pada Januari-Februari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2025. Berdasarkan kelompok pengeluaran, terdapat 3 kelompok dengan andil inflasi terbesar, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Tercatat terjadi inflasi sebesar 3,09% dengan andil 1,09%. Kelompok ini memberikan kontribusi cukup besar karena mencakup komoditas utama yang dikonsumsi rumah tangga setiap hari, sehingga setiap perubahan harga sangat mengaruhi inflasi umum. Kemudian kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 21,59% dengan andil 1,93%. Tingginya inflasi pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh penyesuaian tarif listrik serta kenaikan biaya energi rumah tangga. Kemudian yang ketiga, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, ya, yang tercatat terjadi inflasi sebesar 9,25% dengan andil 0,62%, didorong oleh kenaikan tarif jasa terkait perawatan diri serta beberapa komoditas barang kebutuhan pribadi yang meningkat. Pada saat yang sama, terdapat kelompok yang mengalami penurunan harga atau terjadi deflasi, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,40% dengan andil 0,02% andil deflasi. Penurunan harga pada kelompok ini umumnya dipengaruhi oleh semakin kompetitifnya tarif layanan telekomunikasi. Secara keseluruhan, inflasi Februari 2026 secara year on year sebesar 4,3%. Ini menggambarkan adanya tekanan harga dari komoditas energi, kebutuhan pangan, serta jasa rumah tangga, sementara sebagian kelompok lainnya memberikan tekanan yang relatif rendah. Bapak, Ibu yang saya hormati, setelah tadi kami sampaikan 10 komoditas secara mantuman, berikut kami sampaikan 10 komoditas dengan andil inflasi year on year tahunan yang terbesar di Kabupaten Rembang pada Februari 2026. Yang pertama ada tarif listrik dengan andil inflasi sebesar 1,8%. Kemudian yang kedua, emas perhiasan dengan andil inflasi 0,51%, daging ayam ras dengan andil inflasi 0,25%,
kemudian mobil dengan andil inflasi 0,18%, bawang merah dan beras dengan andil inflasi masing-masing 0,16%, telur ayam ras dengan andil inflasi 0,11%, kemudian sigaret tetek mesin dan ikan kembung atau ikan gembung dengan andil inflasi 0,08%, dan terakhir ada sigaret tetek tangan ya, dengan andil inflasi sebesar 0,07%. Kemudian dapat kita simak, dapat kita saksikan sebagaimana terlihat di layar monitor Bapak Ibu sekalian, 10 komoditas penahan inflasi tahunan, penahan inflasi year on year yang terbesar di Kabupaten Rembang pada Februari tahun 2026. Di sana terlihat ada bawang putih dengan andil deflasi sebesar 0,11%, kemudian ada bensin dengan andil deflasi 0,1%, jeruk dan tomat dengan andil deflasi masing-masing 0,04%, kemudian ada kemiri, semangka, cabai merah, cabai hijau, masing-masing dengan andil deflasi, memberikan andil deflasi sebesar 0,03%. Dan berikutnya ada gula pasir dan udang basah, masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,02%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya akan kami sampaikan perbandingan inflasi di beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah pada Februari 2026. Di sini akan dibandingkan inflasi Kabupaten Rembang dibanding dengan kabupaten kota lain yang melakukan perhitungan indeks harga konsumen atau perhitungan inflasi. Untuk inflasi Mantuman Kabupaten Rembang tercatat sebesar 0,3%. Ini lebih tinggi dibanding inflasi Jawa Tengah yang tercatat sebesar 0,76%. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh naiknya harga komoditas pangan menjelang dan awal bulan Ramadan. Kemudian inflasi year to date atau tahun kalender di Kabupaten Rembang tercatat sebesar 0,54%, berada pada kisaran yang relatif sejalan dengan kabupaten kota lain di Jawa Tengah. Selanjutnya inflasi tahunan atau inflasi year on year Kabupaten Rembang pada Februari 2026 sebagaimana kami sampaikan sebelumnya tercatat sebesar 4,3%, 4,30%. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding inflasi Jawa Tengah yang berada pada level 4,43%. Dan sekaligus menempatkan Kabupaten Rembang pada kelompok wilayah dengan tekanan inflasi menengah. Jika dilihat secara keseluruhan, kota dengan inflasi tertinggi secara year on year adalah Kota Tegal dengan inflasi sebesar 4,97%. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Wonosobo dengan inflasi sebesar 3,94%. Data bisa Bapak Ibu lihat pada layar monitor Bapak Ibu masing-masing. Perbedaan ini menunjukkan variasi tekanan harga antar wilayah yang dipengaruhi oleh faktor struktur konsumsi, pola pasokan barang, dan dinamika permintaan lokal di masing-masing wilayah. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami sampaikan ringkasan inflasi Februari 2026 di Kabupaten Rembang. Pada bulan Februari 2026, di Kabupaten Rembang terjadi inflasi Mantuman sebesar 0,83%. Kemudian inflasi year to date sebesar 0,54%. Kemudian inflasi year on year atau inflasi tahunan tercatat sebesar 4,30%. Penyumbang utama inflasi bulan Februari 2026 secara Mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,61%. Komunitas penyumbang utama inflasi Mantuman seluruh kelompok untuk seluruh kelompok ini antara lain daging ayam ras, emas perhiasan, bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, cabai merah, nasi dengan lauk, kemudian ada jeruk, mobil, dan basah.
Penyumbang utama inflasi bulan Februari 2006 secara year on year adalah untuk kelompok perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 1,93%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif listrik. Kemudian kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,09%. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras, bawang merah, beras, kemudian telur ayam ras, dan sigaret grepek mesin. Kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,60%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, pasta gigi, pembalut wanita, sampo, dan sabun mandi. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya pada sesi 2 akan kami sampaikan rilis perkembangan indikator pariwisata bulan Januari 2026 di Kabupaten Rembang. Rilis yang kami sampaikan akan menyajikan indikator tingkat penghunian kamar dan rata-rata lama menginap pada hotel dan akomodasi yang ada di wilayah Rembang. Pada bulan Januari 2026, tingkat penghunian kamar tercatat sebesar 18,46%. Artinya, dari setiap 100 kamar yang tersedia di hotel, rata-rata terdapat 18 hingga 18 kamar yang laku terjual selama periode tersebut. Angka ini memberikan gambaran bahwa aktivitas kunjungan wisata maupun penggunaan jasa akomodasi di Kabupaten Rembang pada awal tahun sampai dengan Februari berada pada tingkat penempatan yang berat. Sementara itu rata-rata lama menginap tamu hotel pada Januari 2026 tercatat 1,17 malam. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar tamu yang menginap di hotel-hotel di Kabupaten Rembang menginap kurang lebih 1 hingga 2 malam. Dan merupakan pola umum untuk wisatawan perjalanan singkat maupun tamu perjalanan dinas. Kombinasi TPK dan rata-rata lama minat atau RLM ini memberikan indikator mengenai pergerakan sektor pariwisata di Kabupaten Rembang pada awal tahun 2026. Meskipun belum menunjukkan lonjakan yang signifikan, nilai ini tetap menjadi sinyal penting bagi pelaku industri perhotelan dan pemerintah daerah untuk merancang strategi peningkatan kunjungan wisata di bulan-bulan berikutnya. Faktor-faktor pendorong tingkat penghunian kamar dapat dipengaruhi seperti aktivitas pariwisata yang diadakan di Kabupaten Rembang, kemudian kualitas infrastruktur lokal, dan juga tentu tidak kalah pentingnya adalah kebijakan pemasaran pariwisata dan hotel di Kabupaten Rembang. Pada Januari 2026, aktivitas tamu yang menginap di hotel Kabupaten Rembang mengalami sedikit penurunan apabila dibanding dengan kondisi pada Desember 2025 dan tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Januari 2025. Stabilnya indikator RLM atau rata-rata lama menginap di sekitar 1 malam ini menunjukkan bahwa sebagian besar tamu yang menginap di Kabupaten Rembang merupakan tamu perjalanan pendek, baik untuk tujuan wisata maupun perjalanan kerja. Wisatanya berarti wisata singkat. Secara keseluruhan, kombinasi TPK dan RLM selama 2024 hingga 2025 memberikan gambaran bahwa sektor perhotelan di Kabupaten Rembang memiliki pola permintaan yang konsisten
dengan puncak-puncak tertentu yang dipengaruhi agenda acara dan pergerakan wisatawan. Informasi ini penting sebagai dasar perencanaan bagi pelaku industri akomodasi maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan strategi promosi wisata pada tahun-tahun mendatang. Berdasarkan grafik seperti terlihat di layar monitor yang pada slide berikutnya, di sana disajikan perkembangan TPK dan rata-rata lama menginap pada beberapa bulan sampai dengan Januari 2026 yang menunjukkan fluktuatif. Data tingkat penghunian kamar memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika industri perhotelan di Kabupaten Rembang. Pada sepanjang tahun 2024 misalnya, TPK berkisar antara 16% hingga 26% dengan pada 2024 sebesar panjang tahun 2025, TPK juga mengalami dinamika dengan nilai tertinggi 23,82% pada Oktober 2025 sebelum turun menjadi 20,11% pada bulan November tahun 2025. Fluktuasi ini memberikan pola kunjungan wisata dan mobilitas tamu hotel yang dipengaruhi oleh berbagai faktor musiman, agenda perjalanan dinas, serta kegiatan besar yang berlangsung di Kabupaten Rembang. Pada Januari 2026, TPK Kabupaten Rembang tercatat sebesar 18,46%, mengalami penurunan dibanding Desember 2025 yang mencapai 22,47% atau turun sebesar 4,01 poin. Kemudian jika dibanding dengan Januari 2025 yang pada saat itu tercatat TPK sebesar 18,08%, maka TPK Kabupaten Rembang pada Januari 2026 menunjukkan kenaikan yang sangat kecil sebesar 0,38 poin. Kemudian kalau kita lihat dari indikator rata-rata lama menginap di Kabupaten Rembang pada Januari 2026 yang tercatat sebesar 1,17 malam, ini mengalami penurunan sebesar 0,61 poin dibanding kondisi pada Desember 2025. Kemudian jika dibandingkan dengan Januari 2025 setahun yang lalu, pada saat itu angka atau indikator RLM tercatat sebesar 1,17 malam. Ini sama persis. Jadi tidak ada perubahan indikator RLM kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu pada Januari 2025. Secara keseluruhan, kombinasi TPK dan RLM selama 2024 sampai dengan 2025 memberikan gambaran bahwa sektor perhotelan di Kabupaten Rembang memiliki pola permintaan yang konsisten dengan puncak-puncak tertentu yang dipengaruhi agenda acara dan pergerakan wisatawan. Kemudian next pada slide berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, akan kami sampaikan perkembangan perjalanan wisatawan Nusantara atau BISNUS baik menurut kota asal dari Kabupaten Rembang maupun menurut kota tujuan ke Kabupaten Rembang pada tahun 2025 sampai dengan 2026, Januari 2025 sampai dengan Januari 2026. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dari Kabupaten Rembang ya, pada Januari 2026 mencapai 180.137 perjalanan. Ini BISNUS dari Kabupaten Rembang yang keluar. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 15,48% jika dibanding dengan bulan sebelumnya yang mencapai 213.127 perjalanan. Kemudian jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu, yaitu pada Januari 2025,
jumlah bisnis dari Kabupaten Rembang terjadi penurunan, yaitu sebesar 16,03% dari total perjalanan sebanyak 214.513 perjalanan. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke Kabupaten Rembang, mereka yang datang ke Rembang, ya, pada Januari 2026 mencapai 145.626 perjalanan di level yang lebih rendah daripada yang keluar dari Kabupaten Rembang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 4,8% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu pada Desember 2025 yang sebesar 152.135 perjalanan. Kemudian apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Januari 2025, pada saat itu tercatat sebanyak 156.856 perjalanan, maka terjadi penurunan kunjungan sebesar 7,16%. Berdasarkan series data tersebut, ya, seperti terlihat di layar monitor Bapak Ibu sekalian, secara umum pola perjalanan masyarakat Rembang menunjukkan kecenderungan meningkat pada momen libur panjang dan kegiatan keagamaan, baik perjalanan dari maupun ke Kabupaten Rembang sama-sama mengikuti pola pesanan yang kuat, dipengaruhi oleh libur nasional, cuti bersama, dan agenda keagamaan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya pada sesi terakhir, sesi ketiga, kami akan menyampaikan perkembangan perekonomian Kabupaten Rembang berdasarkan hasil penghitungan produk domestik bruto yang kami hitung. Secara umum, perekonomian Kabupaten Rembang dapat kami laporkan pada tahun 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 5,77% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai lapangan usaha. Dari sisi nilai PDRB atas harga berlaku atau ADHP, total nilai tambah bruto daerah mengalami peningkatan dari 25.805,85 miliar pada tahun 2024 menjadi 27.709,76 miliar pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan bertambahnya nilai ekonomi yang tercipta baik dari sisi produksi maupun pendapatan. Sementara itu, dari sisi PDRB harga konstan atau ADHK yang dihitung di 2010, konstan 2010, menggambarkan pertumbuhan ekonomi secara real tanpa dipengaruhi perubahan harga, terdapat peningkatan dari 16.248,02 miliar pada tahun 2024 menjadi 17.185,84 miliar pada tahun 2025. Pertumbuhan real inilah yang menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,77% di Kabupaten Rembang. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Rembang pada tahun 2025 mengalami ekspansi yang cukup solid. Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya kapasitas produksi, perbaikan permintaan masyarakat, serta penguatan kinerja pada beberapa lapangan usaha utama di daerah. Berikutnya, kami sampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang dalam konteks tren jangka panjang, ya, khususnya sebelum dan sudah pandemi COVID-19. Seperti terlihat pada layar monitor Bapak Ibu sekalian, grafik tersebut menggambarkan dinamika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang sejak tahun 2019 hingga tahun 2025.
dengan membandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah serta nasional. Pada tahun 2020, seluruh wilayah mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi. Kabupaten Rembang mencatat kontraksi sebesar minus 1,49%, sejalan dengan perlambatan yang terjadi di level provinsi dan nasional. Namun demikian, pemulihan ekonomi berlangsung cukup cepat. Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Rembang tumbuh sebesar 3,85% dan terus menunjukkan perbaikan hingga mencapai 5,55% pada tahun 2022, melampaui pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah dan nasional pada tahun yang sama. Dalam periode 2023 sampai dengan 2024, pertumbuhan cenderung pada kisaran 5%. Dan tahun 2025, perekonomian Kabupaten Rembang kembali menunjukkan akselerasi dengan pertumbuhan sebesar 5,77%, lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi COVID-19. Capaian ini menandai bahwa pemulihan ekonomi daerah telah berjalan penuh dan bahkan melampaui tingkat pertumbuhan pada tahun 2019 sebelum pandemi. Dari sisi struktur PDRB lapangan usaha, terdapat 3 lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Rembang pada tahun 2025, yaitu yang pertama industri pengolahan dengan share sebesar 24,18%, kemudian pertanian, kehutanan, perikanan dengan share sebesar 22,82%, serta berikutnya ada perdagangan besar dan eceran dengan share sebesar 13,13%. Ketiga sektor tersebut merupakan fondasi utama yang menopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang. Sementara itu di sisi pengeluaran, 3 komponen dengan kontribusi terbesar adalah yang pertama ada konsumsi rumah tangga dengan share sebesar 72,7%. Kemudian pembentukan modal tetap bruto sebesar 22,46%. Dan konsumsi pemerintah sebesar 6,69%. Dominasi konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi Kabupaten Rembang sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Sementara kontribusi PMTB, pembentukan modal tetap bruto yang cukup besar, mencerminkan aktivitas investasi yang terus meningkat dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025. Ekonomi sebesar 5,7% pada tahun 2025 Rembang tidak hanya pulih, tetapi telah bergerak lebih kuat dibandingkan periode sebelum terjadinya pandemi. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami sampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha. Terdapat 3 sektor utama dengan share terbesar seperti disampaikan sebelumnya, yaitu industri pengolahan sebesar 24,11%, pertanian sebesar 22,82%, dan perdagangan besar sebesar 13,13%. Kemudian dari sisi pertumbuhan sektor pertanian menunjukkan kinerja yang kuat, dapat kita lihat bersama hingga tumbuh sebesar 7,29%. Peningkatan tersebut didorong oleh naiknya produksi beberapa komoditas utama, antara lain padi yang meningkat 30% dan jagung yang meningkat hingga 16,6%. Kemudian di lapangan usaha pertumbuhan pada tahun 2025 adalah penyediaan akomodasi dan makanan minum
yang tumbuh sebesar 10 peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat serta pulihnya sektor pariwisata dan layanan pendukung. Sementara itu, lapangan usaha dengan pertumbuhan paling rendah adalah pertambangan dan penggalian yang hanya tumbuh 0,43%. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2025 didorong oleh sektor-sektor yang memiliki share besar dan pertumbuhan positif, terutama industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Kombinasi antara struktur yang kuat dan pertumbuhan yang merata ini memberikan fondasi penting bagi keberlanjutan pemulihan dan penguatan ekonomi daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya di slide berikutnya akan kami sampaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang berdasarkan kontribusi masing-masing lapangan usaha. Berdasarkan grafik dapat kita lihat besaran kontribusi atau sumbangan pertumbuhan dari tiap lapangan usaha terhadap pertumbuhan ekonomi total. Perlu kami sampaikan bahwa sumber pertumbuhan berbeda dengan angka pertumbuhan. Sumber pertumbuhan memperlihatkan berapa besar peran sebuah lapangan usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pada tahun 2025, terdapat 3 lapangan usaha yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang, yaitu pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Lapangan usaha pertanian menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 1,57%. Sumbangan yang besar ini sejalan dengan pertumbuhan kuat sektor pertanian yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,9%. Didorong oleh meningkatnya produksi beberapa komoditas utama seperti padi dan jagung. Selanjutnya, industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 1,25%. Kinerja sektor ini tetap solid berkat aktivitas industri yang relatif stabil. Akan lapangan usaha dengan share terbesar dalam struktur PDB Kabupaten Rembang. Kemudian berikutnya perdagangan dengan kontribusi 0,82%, mencerminkan meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas distribusi barang di tahun 2025. Selain ketiga sektor utama tersebut, beberapa lapangan usaha lain juga memberikan kontribusi positif meskipun dalam skala yang kecil. Antara lain yang makanan minum, kemudian ada konstruksi, jasa pendidikan, informasi dan komunikasi, transportasi, pemerintah, moderat. Sementara itu, lapangan usaha pertambangan dan 1% ini sejalan dengan rendahnya pertumbuhan sektor ini pada tahun 2025. Secara agregat, dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang sebesar 5,77%, bagaimana kalian sampaikan sebelumnya, sebanyak 3,64% diantaranya bersumber dari pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Sisanya berasal dari sumbangan berbagai lapangan usaha lainnya. Berikutnya pada layar melihat bahwa konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dengan share sebesar 72,70% dari total PDB tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten sangat ditopang oleh PRT sebesar 1,73%.
kemudian konsumsi pemerintah sebesar 6,69%, serta pembentukan modal tetap bruto yang berkontribusi sebesar 22,46%. Sementara net ekspor juga memberikan positif dengan share 30,47% yang mencerminkan aktivitas perdagangan antar wilayah. Seluruh komponen pengeluaran menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2025. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,33%, sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Kemudian konsumsi lembaga non-profit rumah yang melayani rumah tangga tumbuh sebesar 3,21%, sementara konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan sebesar 2,33%. PNTB ya, yang tumbuh sebesar 5,79%. Kinerja PNTB menunjukkan peningkatan aktivitas investasi di Kabupaten Rembang, baik investasi bangunan, mesin, maupun peralatan lainnya, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kapasitas produksi di tahun-tahun yang akan datang. Dengan demikian, struktur pengeluaran pada tahun 2025 menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi pilar utama perekonomian Kabupaten Rembang. Sementara pertumbuhan yang kuat pada PNTB memberikan sinyal positif terkait peningkatan aktivitas investasi dan penguatan fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Berikutnya pada bagian ini, pada slide di monitor Bapak Ibu sekalian, dapat dilihat sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2025 dari sisi pengeluaran. Pada grafik ditunjukkan kontribusi masing-masing komponen pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi total. Perlu kami jelaskan sekali lagi bahwa sumber pertumbuhan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya pertumbuhan komponen tersebut secara individu. Dan pada tahun 2025 terdapat dua komponen utama yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan PDRB, yaitu konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap atau PNBP. Komponen konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi besar terhadap total pertumbuhan ekonomi. Besarnya kontribusi ini menunjukkan kuatnya daya beli masyarakat Kabupaten Rembang, sekaligus menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama penggerak aktivitas ekonomi di Kabupaten Rembang. Sementara itu, komponen PMTB yang menggambarkan aktivitas investasi memberikan sumbangan 31%. Hal ini menunjukkan bahwa investasi baik dalam pada tahun 2025. Beberapa komponen lainnya juga memberikan kontribusi positif meskipun relatif kecil, seperti konsumsi pemerintah yang memberikan kontribusi 0,15% dan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 0,05%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2025 terutama digerakkan oleh aktivitas konsumsi masyarakat dan investasi, dengan dukungan tambahan dari komponen pengeluaran lainnya dalam skala yang lebih kecil. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Rembang pada siang hari ini, Senin tanggal 2 Maret 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi
selamat menjalankan ibadah bulan puasa. Kemudian kami menghimbau pada kita semua untuk sukses pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh BPS pada bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2025. Kami berharap untuk melakukan pendataan ekonomi di rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Bersama kita kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Sensus ekonomi 2026 milik Indonesia mencatat ekonomi Indonesia. Sebagaimana biasa, pengantaian.bps.go.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.